Salam Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Menjinakkan Lidah yang terambil di dalam Yakobus pasal 3 ayat 7 dan 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, adalah sebuah tantangan yang sulit untuk mengontrol lidah kita. Kadang kita terlalu cepat berbicara tanpa berpikir dan akhirnya mengatakan hal-hal yang kita sesali. Nah, kitab Yakobus berbicara tentang pentingnya menjinakkan lidah kita dan mengakui bahwa walaupun kita dapat menjinakkan banyak hal, lidah bisa menjadi tantangan terbesar kita. Jadi di dalam Yakobus pasal 3 ayat 7 dan 8 tadi, penulis menggunakan analogi hewan yang telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi lidah tetap liar. Lidah kita dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran dalam hubungan komunitas dan kehidupan kita sendiri. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membangun orang lain atau bisa meruntuhkan mereka. Kita harus memperhatikan kata-kata yang kita gunakan dan bagaimana kita menggunakannya. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak sulit untuk kita terjebak dalam gosip atau mengucapkan hal-hal yang menyakitkan tanpa menyadari dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kata-kata kita. Namun, saudara, ketika kita bertekad untuk menahan lidah kita dapat menciptakan dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kesadaran kita sebagai anak-anak Tuhan akan membawa kita untuk memilih berbicara dengan baik dan membangun orang lain. Kita dapat memperkuat hubungan kita dan membuat perbedaan dalam dunia ini. Mari saudara, kita memohon hikmat dari Tuhan untuk menahan lidah kita, untuk mengucapkan kata-kata yang menguatkan dan penuh cinta dan kasih sayang, dan menggunakan kata-kata kita untuk membawa kehidupan dan harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarpun kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan dengan kebaikan dan belas kasihan yang tak terlihat dengan kata-kata kita, bukan untuk kepedihan yang kita bisa sebabkan. Tentu kita tidak dapat melakukan ini seorang diri. Maka kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kita anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapat menjinakkan lidah kita dan membuat perbedaan yang positif di dalam dunia ini. Karena itu, mari kita warnai dunia ini dengan kata-kata kita yang positif, yang membangun, yang membawa hidup mereka untuk mengenal Tuhan, dan mereka diberkati oleh kata-kata kita. Biarlah kata-kata kita membawa kesembuhan di dalam hati mereka, dan kata-kata kita membawa berkat bagi mereka semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.